Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian di mana saja berada selalu diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masa-masa pandemi ini kalian beserta keluarga semoga selalu dijauhkan dari wabah corona. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran Al-Qur'an hadis di pagi hari ini kita akan membahas masalah wakaf. Bisa kalian lihat di LKS halaman 38 halaman 39 ya. Coba dibuka LKS halaman 38 dan 39. Silakan dibuka anak-anak. Anak-anakku, yang dimaksud wakaf di sini bukan berarti wakaf kita mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang kemudian kita berikan kepada masjid atau kita memberikan tanah untuk kepentingan masjid. Bukan itu yang dimaksud wakaf di sini. Tapi pembahasan wakaf di sini adalah tentang tanda baca dalam Al-Qur'an. Wakaf sebagai tanda baca dalam Al-Qur'an. Anak-anakku, ada beberapa macam tanda wakaf di dalam Al-Qur'an. Yang pertama bernama wakaf lazim. Wakaf lazim ini ditandai dengan huruf mim. Huruf mim kecil di atas sebuah ayat. Nah, huruf mim. Namanya saja wakaf lazim. Maka ketika ada huruf mim kecil di atas sebuah ayat, maka kita wajib berhenti. Tidak boleh kita tidak berhenti, harus berhenti. Tidak boleh meneruskan bacaan kita. Contohnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 26. Di ayat 26 di atas kata-kata bihadza masalan itu ada tanda mim kecil. Ini tanda wakaf lazim. Maka membacanya harus berhenti. Tidak boleh diteruskan ke berikutnya. Contoh, lihat di LKS ya, halaman 39. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Harus berhenti. Enggak boleh diteruskan. Bihadza masalah yudillu bi, enggak boleh, harus berhenti ketika di kata-kata masalah karena wakaf lazim. Oke. Kedua, wakfu aula. Wakaf berhenti lebih baik. Ini ditandai dengan huruf kola kecil di atas sebuah ayat. Contohnya di surat Mukmin ayat 20. Di atas kata bisyai'in itu ada tulisan kecil kola. Nah, berarti lebih baik berhenti bacanya. Ketika diteruskan ya boleh, tapi lebih baik berhenti. Contohnya ya, walladzina yad'una min dunihi la yaghduna bisyai'. Lebih baik berhenti bisyai' ya. Misalnya enggak berhenti terus, boleh, tapi lebih baik berhenti. Walladzina yad'una min dunihi la yaghduna bisyai'in innallaha huwas samiul basir. Ya boleh diteruskan, tetapi itu jelek, lebih baik berhenti karena namanya wakfu aula, berhenti lebih utama. Ketiga, wakaf muraqabah atau muna'aqah. Nah, tanda berhenti ini ditandai dengan titik 3, tul. Ada 2 titik 3. Satunya lagi tul. Cara bacanya boleh berhenti di salah satu tanda tul 3 tadi. Boleh berhenti yang di depan atau boleh berhenti yang di belakang. Kalian lihat di halaman 39. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 2, sering kita baca ini.
Misalnya Pak Dar baca ya. Zalikal kitabul la raiba fi. Boleh Pak Dar membaca berhenti di yang terakhir. Di atas raiba ada tultul 3. Di atas fihi ada tultul 3. Boleh memilih berhentinya di atas berhentinya pas raiba boleh, berhentinya pas fihi juga boleh, terserah. Zalikal kitabul la raib. Boleh. Fihi hudal lil muttaqin boleh, tapi biasanya Pak Dar seringnya berhenti yang di belakang. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu boleh. Mau pilih yang mana terserah. Utama mana Pak? Berhentinya di depan atau belakang? Sama-sama. Enggak ada perbedaan. Tinggal napas kita yang nutut yang di mana gitu ya. Atau kita lebih suka yang mana? Terserah. Itu. Kemudian ada namanya sakta. Nah, sakta ini berhenti sejenak tanpa bernafas. Waduh Pak, tanpa bernafas nanti saya mati Pak. Enggak. Berhentinya cuma sebentar, 2-3 detik lah ya. Enggak sampai meninggal kita. Misalnya kita ketika membaca surat Yasin ya, di ayat 52 itu, di atas mimar kodina itu ada tulisan kecil sakta. Nah, ini kita sebelum meneruskan bacaan ke seterusnya, kita berhenti sejenak tanpa bernapas. Saya baca ya. Qalu ya wailana mamba'atsana mimar kodina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, ini ya. Pak Dar mimar kodina hadza. Nah, berhentinya sejenak tanpa bernapas. Enggak boleh mimar kodina kemudian Pak Dar bernapas. Kemudian teruskan hadza enggak boleh. Berhenti sejenak tanpa bernafas ketika ada tulisan sakta. Fahim tuh? Fahim. Nah, oke, sip. Yang kelima namanya wakaf jaiz. Namanya saja jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya boleh berhenti, boleh terus. Ini ditandai huruf jim. Huruf jim. Boleh berhenti, boleh terus, terserah. Enggak ada yang lebih utama. Misalnya Pak Dar membaca sebuah ayat, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Berhenti. Boleh, enggak apa-apa. Diteruskan juga boleh. Ya apa nek terusno? Gimana kalau meneruskan? Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Boleh. Setelah dunia langsung disambung wal akhiratu boleh. Setelah dunia kita berhenti juga boleh. Itu namanya wakaf jaiz. Sama anak? Ya, semoga keterangan Pak Dar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa semakin paham dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tahu tempat di mana kita harus terus, tahu di mana tempat kita harus berhenti. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.